Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa adik-adik di pagi hari ini tetap dilimpahi sukacita oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan di pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Adik-adik sudah siap semua untuk bersekolah minggu dari rumah? Ya, kalau sudah siap artinya posisinya juga sudah bagus ya. Duduk yang tegak, jangan ada yang baring-baring sambil mengikuti ibadah. Sudah cuci muka belum? Iya, supaya wajahnya fresh. Dan dengan penuh sukacita kita bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari satu pujian. Shalom, selamat pagi. Semua lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi karena Engkau memberikan kami kesehatan sehingga di pagi yang indah ini kami boleh memuji memuliakan akan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, minggu kemarin dapat tugas ayat hafalan bukan? Dapat kakak. Ya, pasti dapat ya Kak Adri ya. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa teman yang telah mengirimkan video ayat hafalan mereka dari rumah. Yesaya 49 ayat 23c yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapatkan malu. Amin. Yesaya 49 ayat 23c yang berkata demikian. Orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Yesaya 49 ayat 23c yang berbunyi demikian.
orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Yesaya pasal 49 ayat 23C yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau kiranya berkati kami semua, biarlah kami bisa mengerti akan cerita ini. Kakak Mary akan menjadi saluran berkat pemberkatan firman pada pagi hari ini. Engkau kiranya berkati dia Tuhan, biar dia berkata-kata suci dengan kehendak Engkau saja. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, shalom dan selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? So pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita semuanya. Adik-adik, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari terakhir di bulan Februari 2021. Besok kita sudah memasuki bulan Maret, bulan yang ketiga di tahun ini. Itu berarti sudah kurang lebih 1 tahun kita beribadah di rumah oleh karena pandemik virus corona yang terjadi. Tapi puji Tuhan adik-adik, itu tidak menghalangi sukacita, damai sejahtera bagi kita semuanya, sehingga hari ini kita tetap bersemangat untuk beribadah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang berjudul Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang. Terambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita kita hari ini? Silahkan membuka Alkitabnya dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Di situ berjudul Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa yang pernah merasakan lapar sekali? Ayo, yang di rumah, semuanya pasti pernah merasakan yang namanya lapar. Nah adik-adik, waktu kalian lapar, apa yang Anda lakukan? Apa yang adik-adik lakukan di rumah? Menangis? Atau marah? Atau berteriak-teriak memanggil mama? Yang pastinya, ketika kita lapar, pasti kita cari makanan dan kita akan melahapnya karena kita sudah kelaparan.
Nah, adik-adik yang kekasih, kakak lagi mau tanya. Kalau kalian makan, pernah enggak kalian berterima kasih sama mama karena mama sudah menyediakan makanan hari itu? Pernah enggak bilang sama mama, "Mama, terima kasih, hari ini saya sudah menikmati makanan masakan mama. Mama, terima kasih, makanan mama hari ini sangat lezat." Pernah enggak adik-adik melakukan hal itu? Kakak percaya adik-adik sekolah minggu semua pernah melakukan hal yang seperti itu. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua makanan yang kita sudah nikmati. Tapi apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik tidak mendapatkan makanan? Ketika makanan di rumah tidak mencukupi untuk semua orang, apa yang adik-adik lakukan? Pernahkah adik-adik ketika membutuhkan makanan dan makanan tidak cukup dan adik-adik berdoa sama Tuhan, meminta makanan kepada Tuhan? Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan, termasuk makanan, ketika kita datang meminta kepadanya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu hari Yesus sedang berjalan di tepi Danau Galilea, dan Dia naik ke atas sebuah bukit, dan orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya. Orang-orang membawa orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta untuk disembuhkan. Dan saat itu Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus mencelikkan mata yang buta, dan hari itu sukacita dinikmati oleh orang-orang pada saat itu. Dan ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang yang datang mendekat kepadanya, Yesus merasa kasihan. Dia mengatakan, "Sudah 3 hari orang-orang mengikuti aku, pasti mereka kelaparan." Nah, bagaimana cerita selanjutnya adik-adik? Adik-adik, duduk yang manis, kita akan bersama-sama hari ini menyaksikan film cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Selamat menonton. Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?"
Jawab mereka, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, adik-adik, bagaimana yang sudah menonton filmnya? Apakah filmnya seru? Menyenangkan? Membahagiakan? Dan pastinya sukacita. Karena Yesus melakukan sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Yesus memperhatikan setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada saat itu, termasuk pada saat mereka dalam kelaparan. Adik-adik yang terkasih, lewat cerita hari ini, lewat film yang kita baru saja nonton, ada beberapa hal yang Yesus ingin ajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama, adik-adik harus tahu, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus yang kita miliki, yang kita percayai adalah Tuhan Yesus yang mengerti, Tuhan Yesus yang selalu memahami, bahkan Tuhan Yesus yang selalu mengetahui segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, termasuk ketika kita membutuhkan makanan, termasuk ketika kita lapar. Bahkan Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan Tuhan menyediakan makanan pada saat kita kelaparan melalui papa dan mama. Papa bekerja, mama bekerja menyediakannya, dan adik-adik boleh menikmati. Itu berarti jangan kita khawatir, jangan kita takut di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita butuhkan, karena Tuhan Yesus selalu ada bagi kita dan selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, lihat firman Tuhan hari ini, lihat cerita hari ini, lihat film hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, dan ketika kita lapar, maka mintalah kepada Tuhan di dalam doa. Berdoalah senantiasa dan mintalah apa yang kamu butuhkan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita dan Tuhan akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Dan yang terakhir adik-adik, bahwa jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kita. Bersyukurlah untuk semua yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah, bersyukur sampai saat ini karena kita boleh sehat, walaupun kita berada dalam keadaan situasi yang mungkin menakutkan oleh karena virus, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus
tetap mengasihi kehidupan kita. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Semoga adik-adik semakin diberkati melalui cerita hari ini, dan adik-adik semakin bersuka cita dan semakin yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Hari ini untuk ayat hafalannya terambil dari Mazmur 34 ayat 10 bagian B. Mazmur 34 ayat 10 bagian B. Ayat hafalan untuk minggu depan adik-adik yang terkasih, silahkan dibuka Alkitabnya. Mazmur 34 ayat 10 bagian B yang berbunyi demikian. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda mensyukur segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah adik-adik, kita siapkan uang kita yang telah diberikan oleh mama dan papa. Uangnya jangan diremas-remas ya adik-adik, jangan diremas-remas. Uangnya kita lipat baik-baik, kita lipat 4 kali, dan kemudian kita adik-adik masukkan dalam amplop yang telah disiapkan oleh mama dan papa di rumah. Oke? Sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyi bawa persembahan. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Adik-adik di rumah, duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh berbahagia, karena Tuhan mengasihi kehidupan kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Engkau sempurnakan sukacita kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, yang telah kami saksikan bersama-sama lewat pemutaran film. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami nonton hari ini dan apa yang telah disampaikan oleh kakak pembimbing, kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kami semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami tidak akan merasa kelaparan, kami tidak akan ketakutan untuk menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan akan selalu membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berdoa buat kehidupan kami, berdoa buat kehidupan adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih menghadapi situasi keadaan pandemik oleh karena virus corona. Tuhan, virus ini membuat aktivitas kami terbatas, termasuk aktivitas bagi adik-adik sekolah minggu yang harus stay di rumah, bahkan beribadah pun kami harus stay di rumah. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau selalu memberikan kami sukacita.
Sehingga walaupun kami berada di rumah, kami selalu menikmati dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang harus mengikuti pendidikan secara online di rumah. Tuhan berikan semangat sukacita, sehingga ya Tuhan, proses pembelajaran secara daring online tetap berjalan dengan baik, dan segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh adik-adik kami sehubungan dengan proses pembelajaran di rumah, kami percaya Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya. Dan berkati adik-adik kami semuanya Tuhan yang masih kecil dalam permainan mereka setiap hari, Engkau kiranya memberkati kehidupan dan keberadaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sakit. Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya, sehingga adik-adik kami yang sakit boleh mengalami pemulihan dan boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas. Kami berdoa ya Tuhan buat papa dan mama dalam kehidupan dan keberadaan mereka. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, selalu sukacita dalam kehidupan mereka, bahkan umur yang panjang, sehingga dengan penuh segala kesabaran, ketulusan, bahkan kasih sayang yang mereka berikan kepada kami sebagai anak-anaknya, ini akan memberikan kami sukacita dalam kehidupan kami. Dan Engkau senantiasa menganugerahkan kesehatan bagi kehidupan Papa dan Mama. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa pagi hari ini buat kakak-kakak pembimbing yang setia memberikan pelayanan dalam ibadah secara online. Berikan sukacita kepada mereka, kerelaan dan kerendahan hati ya Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita kakak-kakak pembimbing mengangkat pelayanan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kami percaya ini semua berasal daripadamu, dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga ini boleh berguna untuk mempermuliakan akan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan persekutuan Sekolah Minggu Jemaat Borgos Pemda. Senantiasa memberkati Papa dan Mama yang bekerja untuk mendapatkan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sepanjang kehidupan kami satu minggu ini, Tuhan kiranya memberkati kami. Teristimewa buat adik-adik sekolah minggu yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti mid semester secara online. Engkau mempersiapkan mereka lewat belajar, sukacita, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, dan mid semester ini boleh mereka jalani dengan baik dan boleh mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami semuanya yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Semangat adik-adik ya. Harus ya, harus semangat. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Dan pesan kami berdua, adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan. Adik-adik semua sayang mama dan papa dan saudara-saudara di rumah kan? Iya kakak. Ya harus yang sayang. Oleh karena
memakai masker. Tahu kan cara pakai yang benar kan? Tahu? Ya, harus menutupi sampai di hidung. Tetap gunakan masker. Dan setelah kembali ke rumah, cuci tangan di air yang mengalir memakai sabun. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Dadah pagi. adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kakak kasih tugas buat kalian semuanya. Masing-masing adik-adik sekolah minggu membuat video membantu mama menyediakan makanan. Membuat video membantu mama menyediakan makanan. Video ini durasinya 1 menit. Ya, jadi videonya durasi waktunya adalah 1 menit. Dan videonya silahkan dikirim ke kakak pembimbing di kelompok masing-masing. Sekali lagi, aktivitas untuk hari ini adalah masing-masing adik sekolah minggu membuat video yang bertemakan membantu mama menyediakan makanan. Silahkan dikirim ke kakak-kakak pembimbing yang ada di kelompok masing-masing. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.